Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ثم قال ورابع التبعية وبعضها مخالف للشرع والدين الحق فهو جهل وليس بعلم حتى يورد في أقسام العلوم وبعضها بحث عن صفات الأجسام القاسية وكيفية استحالتها وتغيرها وشبيه بنظر أطباء الآن الطيبة ينظر في بدن الإنسان إلى آخر. Yang keempat adalah ilmu alam. Ilmu alam ini sebahagiannya menyelisihi agama, menyelisihi aturan agama. Maka sebab dia menyelisihi aturan agama, itu dipandang sebagai kebodohan, bukan ilmu, sehingga pantas dimasukkan dalam bahagian ilmu. Sebahagiannya pula adalah membahas sifat-sifat benda, sifat-sifat materi, apa keistimewaannya, bagaimana perubahannya. Miriplah dia dengan ilmu kesehatan, ilmu kedokteran. Ini tinjauan Imam Ghazali, jamaah. Ini jangan keliru, tinjauan Imam Ghazali. Sebab kalau disebut ilmu alam itu menyelisihi agama, itu yang membuat dia menyelisihi agama adalah orang yang menjadi ahli ilmu alam itu. Contoh mudah saja untuk mendekatkan faham kepada kita. Pisau di tangan seorang ibu dia akan menjadi alat untuk memasak. Tapi di tangan seorang jahat maka pisau itu menjadi alat tidak baik. Nah, ditemukanlah dalam ilmu alam, ditemukanlah misalnya nuklir. Itu bisa untuk baik, menghasilkan listrik yang kita perlukan, tapi bisa menjadi tidak baik. Digunakan untuk macam-macam lah, jamaah, yang buruk-buruk lah, jamaah. Jadi itu yang dimaksud oleh Imam Ghazali yang saya fahami. Jadi sebahagiannya dia menyelisihi agama sebab seperti itu. Hanya memang dia mirip dengan ilmu kedokteran, ilmu kesehatan sebab dia memperhatikan kelakuan benda, jamaah. Benda-benda ini, jamaah, bagaimana ini sebenarnya. Dan kalau kita perlakukan benda-benda ini dengan baik, apa yang terjadi dan seterusnya, jamaah. Jadi sehingga kita pernah dengar kalimat kerusakan alam. Itu karena kita tidak bijak memperlakukan alam, jamaah, ya. Hanya ila anna tabiba, seorang dokter itu memperhatikan badan manusia, ditinjau dari segi sehat dan sakit. Sementara ahli ilmu alam memperhatikan seluruh benda, seluruh materi di alam ini dari segi perubahannya, jamaah. Jadi mengapa ini terjadi? Lihat ini ilmu alam, jamaah. Kekeringan karena kurang air. Nanti bagaimana caranya supaya air ada? Nah, bagaimana caranya supaya air ada? Maka dibuatlah hujan buatan. Jamaah, dibuatlah hujan buatan. Dan itu ilmu alam, bukan ilmu ramal-ramal. Seperti perakiraan cuaca, itu berdasarkan ilmu alam. Dan jangan lupa jamaah, dalam ilmu alam, logam itu bisa diubah menjadi emas. Dia bukan emas, tapi diubah menjadi emas. Dan diperiksa memang emas, jamaah.
bukan aneh-aneh. Nah, jadi ini ilmu alam ini, jadi alam macam biasa, tetapi bergantung siapa yang eh, menjadi ahlinya. Kalau menjadi ahlinya itu pikirannya baik, benar, maka ilmu alam menjadi baik, menjadi benar. Sebab dia macam biasa, jemaah. Racun itu, racun itu tergantung di tangan siapa. Ya, kalau di tangan orang baik, dia jadi obat. Jadi obat, jemaah. Sehingga dari racun itu, dari kalau cara kita terhadap hewan disebut bisa. Dari bisanya itu, itulah penawar racun. Tapi jadi bagi orang tidak baik, bisanya diambil, digunakan untuk tidak baik. Nah, itu ya, jamaah. Walakin ittibi fadlun alaihi. Tetapi kata Imam Ghazali, ilmu kesehatan itu lebih dari ilmu alam. Ditinjau dari satu sisi. Nah, ini tidak mutlak. Ilmu kesehatan itu diperlukan. Adapun ilmu alam itu sama sekali tidak diperlukan. Tinjauan Imam Ghazali saat itu. Tidak bisa seperti saat kita sekarang ini, jamaah. Ini hal yang berbeda. Nah, walakin ditibbi fadlun alaihi. Ilmu kesehatan itu lebih dari ilmu alam. Bahwa ilmu kesehatan itu diperlukan. Adapun ilmu-ilmu alam itu tidak perlu sama sekali. Nah, jadi kata Imam Ghazali, walakin ditibbi fadlun alaihi. Wa huwa annahu muhtajun ilaihi wa ma'lumun fi tabi'iyat fala hajata ilaiha. فإذا الكلام صار من جملة صناعة الواجبة الكفاية حراسة لقلوب العوام عن تخيلة المبتدعة. Ringkasnya, ilmu kalam. Ilmu kalam. Yang selama ini kita tahu itu ilmu tauhid, ya. Ilmu tauhid, jamaah. Ringkasnya ilmu kalam. Termasuk ilmu yang secara hukum itu adalah fardu kifayah. Nah, ilmu kalam. Nah, atau yang mudah di masyarakat ilmu tauhid. Ilmu ya, bukan bertauhid. Bertauhid itu adalah fardu ain lah. Ilmu tauhidnya itu, ilmunya itu adalah fardu kifayah, jamaah. Ilmunya itu adalah fardu kifayah untuk menjaga hati, jiwa orang umum dari pengaruh pelaku bid'ah. Nah, sampai Imam Ghazali sebutnya takhyil. Takhyil itu khayalan. Jadi apa yang disampaikan ahli bid'ah itu menurut Imam Ghazali khayalan-khayalan yang merusak secara ilmu. Nah, ya maaf. Jadi ahli bid'ah membuat ajaran-ajaran yang aneh-aneh. Ya maaf. Nah, dibuat mereka ajaran yang aneh-aneh. Oleh Imam Ghazali dipandang itu sebagai khayalan. Apa contohnya? Jamaah, ini contoh yang hari-hari lah yang saya sampaikan kepada kita, jamaah. Salah faham nih, ada Bismillahirrahmanirrahim yang selalu saya sampaikan kepada kita. Ini pelaku bid'ah sebab tidak diajarkan oleh Rasulullah. Dan mereka memandang ini ilmu agama. Yang tidak diajarkan Rasulullah kita lakukan, tetapi tidak kita pandang sebagai bahagian agama. Itu tidak disebut bid'ah, jamaah. Yang kita lakukan, tapi tidak diajarkan Rasulullah. Dan kita tidak memandang itu ajaran agama. Maka itu secara agama tidak disebut bid'ah. Tapi secara bahasa Arab memanglah itu disebut bid'ah. Saya sudah bagi tahu ini, jemaah. Ya, apa saja yang dulu nggak ada sekarang ada itu secara bahasa Arab disebut bid'ah. Pokoknya apa saja dulu nggak ada sekarang ada disebut bid'ah. Apa saja sebelumnya nggak ada sekarang ada disebut bid'ah. Karena arti bid'ah itu sesuatu yang baru secara mudah dalam bahasa kita.
secara bahasa Arab. Tapi secara agama, yang bukan ajaran agama, kita pandang sebagai ajaran agama. Nah, ini yang nggak boleh. Jamaah ini yang salah. Mandi balimau itu kan tidak diajarkan Rasulullah. Mandi balimau, mau masuk Ramadan, bersih-bersih. Mana ada itu? Bid'ahkah itu? Iya, jangankan itu. Kita ini pun bid'ah. Tadi tak ada kita di sini. Sekarang ada. Asalkan dia nggak ada sebelumnya, sekarang ada, disebut bid'ah. Secara bahasa Arab. Makanya mandi balimau itu bid'ah. Secara bahasa Arab bid'ah. Lantas kita pandanglah mandi balimau itu sebagai kebudayaan biasa masyarakat. Maka itu tidak masuk dalam yang disebut Imam Ghazali ini khayalan para pelaku bid'ah. Tidak. Sehingga kalau kita mau lakukan, tidak. Jamaah. Tak ada masalah. Tahu-tahu masyarakat memandang. Mau masuk Ramadan, sunat hukumnya mandi balimau. Barulah masuk dalam khayalan bid'ah yang dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jamaah. Ini harap dipahamkan. Nah, tapi kan tak ada orang yang memahami mandi balimau begitu. Kalau kita di sini sebelum Ramadan mandi panyir. Mana ada yang memahami itu ajaran agama? Cuma karena senang orang mau masuk Ramadan, maunya bersih lawak, bersih luar, bersih dalam. Sudah, tidak ada masalah. Sama kita lakukan acara-acara Isra Mi'raj, Maulid, Al-Quran, Islam. Itu bukan ajaran agama. Bid'ahkah itu secara bahasa? Bid'ah. Orang dulu nggak ada, sekarang ada. Jangan zaman Nabi. Zaman kita kecil dulu ada nggak pelaksanaan Tahun Baru Islam? Kok zaman kita kecil? Zaman saya kecil lah. Saya lebih muda dari sebahagian kita. Nggak ada. Pelaksanaan nuzulul Quran pun masa saya kecil, tak ada. Baru sekarang, bid'ah itu secara bahasa. Secara agama, kalau kita pandang itu ajaran agama, bid'ah lah, itu dilarang Rasulullah. Karena yang bukan diajarkan kok kita buat. Ini harap dipahamkan jemaah. Makanya itu dalam bahasa Indonesia, acara-acara begitu, Isra Mi'raj dan seterusnya, nah itu disebut keagamaan, bukan ajaran agama. Makanya ilmu kalam itu diperlukan. Apa contohnya bid'ah dalam ilmu kalam? Dalam ilmu kalam jemaah, dalam bertauhid. Dalam bertauhid, dia salah faham. Dalam bertauhid, misal kata, yang dia keliru jemaah dalam ilmu kalam itu, yang ini menurut ahlu sunnah salah lah jemaah. Menurut ahlu sunnah salah. Bahwa Allah setelah menjadikan alam ini, menyerahkan manusia kepada manusia untuk mengurusnya. Nah, itu secara mudah bagi kita. Faham ini disebut oleh Ahlus Sunnah Mu'tazilah. Jadi menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Asy'ari Maturidi, ini disebut bid'ah. Karena Mu'tazilah berfaham begitu. Jadi Allah ciptakan alam, setelah itu kuasa Allah beri kepada manusia. Manusialah yang mengatur semua. Ini secara Ahlus Sunnah wal Jamaah dipandang keliru jamaah. Meskipun nanti para ahli, kita serahkanlah para ahli ilmu kalam untuk memperbincangkan itu jamaah. Ya, baik. Seterusnya, wa inna mahdatsa bi hurusil bid'ah. Khayalan-khayalan ahli ilmu kalam itu terjadi sebab terjadinya bid'ah. Gini, bahwa di dalam Islam semua sepakat, di akhirat itu ada surga, dan kita akan masuk surga.
Hanya persoalannya nanti adalah apakah surga itu yang di akhirat itu fisik macam kita di sini, ya Ma. Jadi macam tubuh kita begini, inilah surga. Atau surga itu adalah kesedapan jiwa, ya Ma. Jadi surga di akhirat itu bukan seperti ini. Maka Imam Ghazali mengkafirkan, fatwa Imam Ghazali mengkafirkan yang berfaham bahwa surga itu, untuk mudah kita paham ini, sebatas kesedapan rohani. Nah, surga itu ya fisik macam gini, kata Imam Ghazali. Ya, Ma. Jadi kalau difahami surga itu sebatas kesedapan rohani saja, kafir. Ini juga menurut madhab ahlu sunnah wal jamaah adalah bid'ah. Jamaah. Nah, ini perbincangan ahli kalam ngeri-ngeri sedap. Jamaah. Nah, saya untuk menyampaikan sebahagian saja kepada kita. Itu terjadi sebab terjadinya bid'ah. Nah, maka ilmu kalam ini diperlukan sebagai fardu kifayah saja untuk menjaga jiwa orang awam. Jiwa orang awam dari khayalan para pelaku bid'ah. Dalam ilmu kalam. Nah, sekarang saya luaskan dalam ilmu agama. Bukan ilmu kalam saja, dalam ilmu agama. Mana bid'ah yang harus dijaga. Tapi ini bukan spesial ilmu kalam. Ada pemahaman Bismillahirrahmanirrahim, wailul lil musallin. Celaka orang yang salat. Karena itu, supaya tidak celaka, kita tak usah salat. Ini jelas-jelas salah. Ini tidak spesial dalam ilmu kalam. Bukan spesial dalam ilmu tauhid ini secara umum. Terus ada pemahaman, kenapa Anda tidak salat? Karena salat itu ibadah untuk orang awam. Orang-orang yang sudah dekat dengan Allah tidak perlu salat. Jamaah. Ini bid'ah dalam agama. Tapi bukan khusus spesial dalam ilmu kalam. Atau satu pula lagi. Kenapa Anda tidak salat? Karena kita belum bersih. Sebab salat itu ibadah yang luar biasa, maka perlu bersih dulu hati kita baru salat. Berlawanan dari yang tadi. Kalau yang tadi, setelah hati bersih, tak usah salat. Sebab salat itu proses membersihkan orang yang kotor. Jadi kalau sudah bersih, tak usah salat lagi. Yang ini pula, kenapa tak salat? Karena masih kotor. Kalau sudah bersih, baru salat. Ini keliru. Jamaah. Ini secara umum. Dan itu pemahaman ada sampai sekarang. Lantas kenapa tidak salat? Oleh karena mereka memandang kondisi sekarang seperti situasi Mekah. Mekah kan tidak salat. Yang salat itu setelah kita ada di Madinah. Jamaah. Jadi selama di Mekah tak ada kewajiban salat. Jadi situasi sekarang mirip dengan situasi Mekah. Nanti setelah situasi ini macam Madinah, barulah wajib salat. Ini secara umum saya sampaikan khayalan-khayalan, ilusi-ilusi, halusinasi-halusinasi pelaku bid'ah. Tapi dalam ilmu kalam tadi sudah saya sebut jamaah secara khusus. Nah, ada satu kitab ditulis Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Namanya Maqalatul Islamiyyin wa Ikhtilaful Musallin. Di situ memuat aliran-aliran sesat. Jamaah, aliran-aliran sesat. Semua aliran sesat di situ, jamaah. Yang kalau kita sorot sekarang ini terlampau banyak yang terkena di dalam kitab itu. Nah, jadi secara umum, nah, karena yang disampaikan kita itu halus-halus jamaah secara umum, menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, wabil khusus Imam Ghazali, surga itu, akhirat itu, surga neraka, dia zahir, dia batin. Jadi kalau disebut surga kita makan buah-buahan, ya buah-buahan. Sehingga menurut beliau,
yang berfaham itu batin saja, jiwa saja, itulah bid'ah. Sampai beliau menghukumkan kafir. Ada 3 penyebab ahli-ahli filsafat itu kafir, kata Imam Ghazali. Satu di antaranya, saya tak sebut tiga-tiga karena kita tidak bincang ke sana. Satu di antaranya adalah ketika meyakini surga itu sebatas kenikmatan jiwa, batin, dalam saja. Nah, ya, nah, itu. Sampai Imam Ghazali menulis kitab Tahafutul Falasifah. Tahafutul Falasifah kalau kita artikan secara mudah, kesesatan ahli filsafat. Jamaah. Nah, itu tak begitu tebal kita itu jamaah. Jadi saya sekedar untuk mengantarkan ini. Nah, bagi kita tidak diperlukan sampai ke dalam-dalam ilmu kalam itu. Nah, yang terpenting kita yakin nanti seberapa banyak ilmu kalam yang kita perlukan. Itu nanti akan disampaikan oleh Allah tadi. Jamaah, tahu saya risau. Ginilah supaya mudah. Kama hadatsal hadil insan ila istijaril badraqati. Cara dulu sebagaimana diperlukan oleh para calon haji menyewa pengawal, jamaah. Fitrikil haji, di dalam mereka melakukan perjalanan ibadah haji, bihudusi zulmil arabi wa qat'ihimut tariqah. Sebab kezaliman orang-orang Arab dan para pelaku perampokan, penyamun bahasa dulu, begal bahasa sekarang. Sebagaimana orang mau tunaikan ibadah haji perlu pengawal untuk menjaga supaya jangan diganggu orang Arab. Orang Arab sebab mereka zalim. Imam Ghazali bukan orang Arab. Imam Ghazali orang Iran. Ya maaf. Beliau lahirnya di Tus. Tus itu Iran. Maka nanti kalau nama beliau panjang itu, nama panjang beliau itu nanti ditaruh di belakangnya. Tusi. Tusi artinya orang Tus. Kalau orang Medan, Meidani. Nah, orang Medan, Meidani. Orang suku Banjar, Banjari. Nah, itu ya, begitu jamaah. Itu ada aturan dalam ilmu nahwu cara membuat istilah-istilah seperti itu. Nah, Imam Ghazali bukan orang Arab. Tetapi apakah dengan begini Imam Ghazali menistakan orang Arab? Ya nggak mungkin. Bagaimana disebut ulama kalau menghina mengejek orang? Cuma beliau melihat memang dalam perjalanan kita ke Arab itu ada orang-orang Arab yang jahat, maka diperlukanlah pengawal untuk menjaga kita dari kejahatan orang-orang Arab dan tindakan mereka sebagai pelaku begal. Di terjemahan mungkin penyamun atau perampok. Jamaah. Walau tarakal Arabu udwanahum lam yakun istijarul harras min syurut tariqil haji. Seandainya orang Arab tidak melakukan tindakan kejahatan seperti itu, udwan, permusuhan, tindakan buruk seperti itu, maka kita tak perlu menyewa pengawal sebagai syarat pelaksanaan ibadah haji. Fakadil kalau terkait mubtadi hadayanahu, begitu juga para pelaku bid'ah. Kalau mereka tidak melakukan bid'ah, yang dipandang di sini pakai bahasa Arab disebut hadayan. Hadayan itu ilusi, apa aja, pikiran-pikiran yang keliru. Lama ftaqra ila ziyad alam hidayah fi asas sahabat. Maka kita tidak perlu panjang-panjang menceritakan ilmu kalam kecuali sebatas yang ada pada masa sahabat Nabi Muhammad SAW saja. Jamaah. Tak perlu. Nah, jadi macam kadang kalau gurunya tak bijak belajar ilmu kalam ini pening pala. Itu sampai ada yang mengatakan ngaji sifat 20 gila. Saya sampai sekarang tidak mengerti bagaimana ngaji sifat 20 bisa gila. Nah, kadang gurunya jamaah, gurunya apalagi dijelaskan kadang gurunya tak mahir, jadi salah. Jamaah, jadi salah. Menempat-nempatkan tak pandai. Bagaimana ilmu bisa buat orang gila? Nggak mungkin dalam hati saya. Jamaah. Nah, ini hati-hati. Jadi kalau tak ada para pelaku bid'ah nih yang membuat aneh-aneh dalam ajaran agama, tak perlu. Kita hanya perlu sebatas apa yang diterangkan Rasulullah pada masa sahabat. Selesai. Nah, cemana Rasulullah jelaskan? Sudah. Ada orang yang salah paham. Kalau Allah sudah takdirkan kita ke neraka, ibadah pun tetap masuk neraka. Dan kalau ditakdirkan Allah ke surga,
Nah, surga juga akhir. Ini bisa merusak. Maka kata Rasulullah, Allah mudahkan orang itu sesuai takdirnya. Jadi untuk tahu kita masuk surga apa neraka, kita bisa tahu nggak kita masuk surga neraka? Sampai saat ini. Bukan besok, bukan nanti siang. Sampai pagi ini. Coba putar balik perjalanan kita. Kira-kira bisa nggak kita duga neraka ke surga? Sebetulnya bisa. Bisa. Cuma pastikan nantilah kejadiannya. Ini kan saya sebut mengagak-agak. Bisa. Dari mana tahu? Ya, pas zuhur, azan, mudah aku sembahyang. Ku tengok situ orang main judi. Jauh aku. Ku tengok sini orang apa? Misal kata minum khamar. Ku jauh kan. Tengok sana pula nampak aku orang kumpul-kumpul cerita agama. Ngaji. Ku datang. Inilah takdir kita. Ini takdir kita. Kan mudah aja mah. Itu disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis. Ya Allah mudahkan orang sesuai dengan takdirnya. Ya sudah. Tapi ini kan kita tidak. Kita ulah-alik, putar-putar segala macam. Kalau ditakdirkan Allah awak kaya, kayanya itu. Tapi dia tidur juga. Dia mah. Jadi, tapi karena ahli-ahli bid'ah ini menyampaikan pelajaran yang aneh-aneh, maka mau nggak mau disusun oleh para ulama. Dalam ilmu kalam. Jadi ilmu kalam itu yang kita susun sekarang ini, yang kita pelajari. Sebetulnya itu disusun karena sudah terlampau ramai pikiran-pikiran bid'ah di dalam ketuhanan, di dalam iman. Maka disusunlah dia, jemaah. Oh tidak, tak ada disusun, jemaah. Mana ada mengaji sifat 20 zaman sahabat Nabi. Sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah bin Umar mengaji sifat 20. Kitabnya Durus Samin. Mana ada? Jemaah. Karena Rasulullah langsung terangkan, mudah-mudah. Nah, tapi karena belakangan ini, maksudnya belakangan, bukan masa kita lah, jemaah. Setelah umat Islam jumpa dengan orang-orang non-Muslim, ini perlu disusun, jemaah, perlu disusun supaya jelas dia. Lantas orang Muslim pula terpengaruh pikiran-pikiran itu yang tak betul, maka disusunlah dia. Jadilah ilmu kalam. Namun bagi kita orang awam, sebatas mana diperlukan nanti akan diterangkan di kitab kita ini. Tapi sabarlah jemaah, ya, sabar insya Allah. Nah, ya. Jadi kita perlukan ilmu kalam supaya aman di perjalanan. Sebatas itu. Seandainya tidak ada begal, seandainya aman saja, maka tak perlu pengawal. Macam kita pula, mengapa perlu pesawat? Karena terlampau jauh. Kalau memang kita dekat, tak perlu. Ibadah haji perlu ke Madinah tidak? Ibadah haji perlu ke Madinah tidak? Tidak. Ibadah haji mana ada hubungan dengan Madinah? Tak usah ke Madinah, apa masalahnya? Tapi kan ziarah Rasulullah. Oh, saya bukan bilang ziarah Rasulullah. Ibadah haji. Ibadah haji kan situ-situ aja itu. Jamaah. Kita sini dari Simpang Dobi, Tanjung Mulia. Tanjung Mulia nanti dari Simpang Dobi ini, Simpang Kantor. Kan Makkah, Arafah, Mina, Musdalifah, situ-situ aja jamaah. Situ aja itu jamaah. Nah, macam kita, saya tak tahu yang asli Simpang Dobi. Dulu dari Simpang Dobi pergi ke Mabar jalan kaki nggak? Hah? Jalan kaki lah. Diperlukanlah pesawat sebab jauh. Andai kata dekat, kita perlu pesawat. Makanya orang-orang Makkah itu keluar aja dari rumah dia, tunaikanlah ibadah haji. Nah, kau berarti menghina Madinah kau. Ini nih. Orang dia tak ditangkapnya cakap kita. Kita kata ibadah haji perlu Madinah. Tidak perlu. Itu kota suci tuh. Kok enak aja. Awal fitnahnya kita. Bukan menghinakan Madinah. Fokus dalam ibadah haji. Dalam kaitan tadi. Mengapa kita perlukan ilmu kalam? Karena
banyak bid'ah dalam ilmu kalam. Itu saja jemaah. Kalau tidak, ya sudah. Mana pernah sahabat ngaji sifat 20? Nggak pernah tuh. Nggak ada sama sekali. Karena memang tak ada bid'ah dalam ilmu tauhid atau ilmu kalam atau iman, dari tak ada jemaah. Nah, maka belakangan karena ada disusun. Macam tadi juga, karena jauh kita, pakailah pesawat. Belum ada pesawat, naik apa kita tunai ibadah haji? Kapal laut. Dari Belawan. Buya Hamka dari Belawan. Buya Hamka naik haji dari Belawan. Jemaah, barulah nanti singgah ke ujung Pulau Weh sikit. Mana Pulau Weh? Aceh. Di situ ada karantina haji. Nah, jemaah. Seingat saya bukan di Pulau Wehnya. Pulau Rudiah. Nah, ada pulau kecil lagi jamaah. Di situlah kita di karantina. Belanda suruh situ. Periksalah dari situ baru ke Makassar. Sebelumnya lagi naik apa? Ya jalan. Setidaknya kita nyebrang ke Malaysia. Dari situlah jalan kaki. Mau cemana itu? Nggak ada cemana, jalan aja dah. Titik. Sekarang pula kita kalau jalan hampir tak mungkin. Hampir tak mungkin, jemaah. Walaupun kita nyebrang ke Malaysia. Kenapa? Nomor satu syaratnya ada paspor, ada visa. Saya nih lillahi ta'ala nih, tunaikan ibadah haji. Iya Pak, paspornya mana? Tak perlu paspor karena Allah Ta'ala. Tak bisa Pak, pulang. Aturan sudah begitu. Jemaah. Maka diperlukanlah paspor sebab sudah ada aturan. Diperlukanlah pesawat sebab jauh. Diperlukanlah belajar ilmu kalam sebab ada pelaku-pelaku bid'ah dengan ajaran-ajaran dia. Sebatas itu, maka memahami ilmu kalam itu menjadi fardu kifayah. Maka menjadi pilot itu fardu kifayah. Maka menjadi petugas paspor itu fardu kifayah. Paspornya sendiri fardu apa? Fardu ain. Karena tak bisa kita nyebrang kalau tak ada paspor. Petugas paspor fardu kifayah. Bertauhid fardu ain. Menjadi ahli dalam ilmu tauhid fardu kifayah. Dapat paham tuh? Jamaah, kira-kira begitu. Saya serba sedikit tadi sudah sebutkan bid'ah dalam ilmu tauhid. Meskipun yang saya sebutkan tadi itu bahwa di antaranya adalah surga itu adalah kenikmatan rohani, yang berfatwa seperti itu juga ulama. Maka saya kunci tadi, menurut penjelasan Ahlus Sunnah wal Jamaah, wabil khusus Imam Al-Ghazali, penjelasan ini, fatwa ini adalah bid'ah. Fatwa ini adalah bid'ah. Padahal yang memfatwakan ini ulama juga. Sehingga si ulama ini menurut Imam Ghazali murtad. Tapi apakah begitu? Itulah kerja ahli ilmu kalam. Kok bisa gitu Pak? Saya turunkan. Kalau tak kerja, awak tak makan. Betul tak? Betul kan? Tak kerja, awak tak makan. Cakap ni buat orang murtad tidak? Kan? Beda tuh tinjauannya. Jemaah. Ada kitab Arab Melayu tipis, jemaah. Tipis kitab Arab Melayu itu. Bukan, tipis sekali. Jemaah. Di situ dijelaskan apa-apa yang membuat orang murtad. Dijelaskan di situ. Apa-apa yang membuat orang murtad. Jemaah. Sehingga kalau kita tengok kelakuan kita sekarang nih, menurut kitab situ tuh, rata-rata murtad. Kan jemaah. Murtad. Tapi apa bisa kita dimurtadkan? Kan ramai jadinya. Itu maksud saya tadi. Imam Ghazali memfatwakan ini, ulama ini murtad, kafir sudah. Saya tak sebut siapa nama ulamanya, jemaah. Kan? Kafir sudah. Tapi biarlah itu kerja para ulama. Kita bukan. Jemaah.
Kita bukan. Makanya sudahlah, apa yang bisa kita buat jemaah. Apa yang kita belum bisa buat, pelajari supaya bisa kita buat. Ini hati-hati. Ya, baik. Falya'lamil mutakallimu haddahu minad-din wa inna mawqi'ahu minhu mawqi'ul hadis fi tariqil had. Maka hendaklah ahli-ahli ilmu kalam itu tahu batasan dirinya, batasan ilmunya, batasan batasan dirinya, batasan di dalam agama. Hendaknya ahli ilmu kalam itu, kalau bahasa orang masyarakat umum, sadar dirilah bagaimana posisi dia dalam ilmu agama. Status ahli ilmu kalam itu persis status pengawal untuk orang tunaikan ibadah haji. Itu kata Imam Ghazali. Persis seperti itu, kata beliau, jamaah. Faidah tajur al-haris lil haras lam yakun min jumlatil haji. Maka kalaulah penjaga, pengawal orang ibadah haji itu semata-mata mengawal saja, maka dia bukan termasuk kelompok ibadah haji. Bukan termasuk kelompok orang yang menunaikan ibadah haji. Tak masuk dia, jemaah. Ini harap difahamkan. Kitab yang saya sebutkan tadi, Tuhfatur Raghibin. Yang Arab Melayu, tipis jemaah. Nah, situ dijelaskan secara terperinci 3 sebab orang bisa murtad. Pikiran atau keyakinan, perbuatan atau ucapan. Pikiran atau keyakinan, 1, 2, perbuatan, 3, ucapan. Yang kalau ditengok ucapan kita sekarang nih, wah, itu udah rata keluar dari Islam. Apa bisa begitu? Nah, ini mau hati-hati jamaah ya. Itu tipis saja kitabnya. Baik. Nah, jadi kalaulah penjaga itu semata-mata, pengawal itu semata-mata menjaga, maka dia tidak masuk dalam kelompok orang yang melaksanakan ibadah haji. Wal mutakallimu in tajara lil munadharatil mudafa'ati wa lam yastariq al akhla lam yashtagil bi ta'hudil qalbi wa salih lam yakun min ibadatil alamin aslan. Maka orang-orang yang ahli ilmu kalam, kalau semata-mata hanya untuk berdebat, untuk membela pemahamannya, tapi dia tidak menempuh jalan akhirat, dan dia tidak sibuk untuk memperbaguskan jiwa dan hatinya dan fikirannya dan keyakinannya. Saya terjemahkan dari al-qalbu, hati. Jadi kalau lam yashtaqil bi ta'hudil qalbi wasalah, dia tidak sibuk membersihkan hati dia. Bahasa orang sekarang hati itu apa, Pak? Pikiran. Lam yakun min jumlatil ulamatin asal, maka dia tidak termasuk dalam kelompok ulama agama sama sekali. Persis seperti penjaga tadi. Dia tidak ibadah haji, hanya menjaga. Ahli ilmu kalam ini hanya sibuk dalam berdebat, sibuk dalam bermuzakarah, sibuk dalam berdiskusi, sibuk dalam membela pemahamannya saja. Tanpa dia menempuh jalan akhirat, maka sama sekali dia tidak termasuk dalam kelompok, dalam bahagian ulama agama. Makanya jamaah jangan keliru. Jangankan persoalan ilmu kalam, orang kafir pun ada hafal Al-Quran. Ini jangan keliru. Nggak mungkin. Saya ajak kita. Jangan dikira kita mau cari hadis. Ini hadis ini siapa yang meriwayatkan di kitab apa? Hadis ini siapa meriwayatkan di kitab apa? Itu namanya indeks. Namanya indeks. Nah, itu disusun jemaah. Kitab-kitab indeks itu disusun. Misal kata ulama A berfatwa begini. Di kitab apa dia tuh berfatwa begini? Disusun. Itu susunan itu namanya indeks. Berjilid-jilid jemaah. Nah, indeks hadis. Kita mau tahu hadis ini di kitab apa, siapa meriwayatkan. Itu yang nyusun justru non-muslim. Pertama sekali dalam hidup dunia ini, itu justru disusun oleh non-muslim. Jamaah. Jadi jangan dikira non-muslim gak hafal Quran. Sampai sekarang. Gak hafal hadis.
Bahkan ada, tapi ini belum dapat dipastikan, bahkan ada yang hafal kitab Ihya Ulumuddin ini. Hafal dia mah hafal. Sehingga diperselisihkan oleh para ahli, beliau ini muslim atau tidak. Sampai di kuburannya ditulis itu. Dalam bahasa Indonesia saya terjemahkan sikit syair itu, manusia semuanya tidur. Ketika mati barulah mereka terbangun. Itu ditulis dalam bahasa Arab. Perempuan. Jamaah. Itu perempuan. Saya sebut namanya Enimerish Kimal. Dia hafal itu. Tahu kitab Ihya ini hafal. Jamaah. Jadi orang kapan baru? Jamaah. Ya, orang sekarang kita ini jamaah. Cuma sudah meninggal beliau. Jadi maksud saya untuk mendekatkan faham tadi, bagaimana ahli ilmu kalam tapi dia bukan masuk ahli agama, bukan ulama agama sama sekali. Sebab dia hanya bertekun pada ilmu itu tapi tidak menempuh jalan akhirat. Makanya perlu juga kita jumpa non-muslim jemaah. Perlu kita jumpa untuk tahu. Hafal mereka, ada yang hafal Quran, ada hafal hadis. Sejarah Rasulullah mereka mengerti sama sekali. Sama sekali jamaah. Jangan heran. Tapi mereka tidak menempuh jalan akhirat. Nah, itu ada. Adakah di Medan ini ada? Boleh jadi. Jamaah. Boleh jadi. Mereka lebih mengerti tentang agama ini dari kita. Sebab apa? Mereka pada ilmunya, kita pada warisan. Nah, kita ini Islamnya kan Islam warisan. Ayah mak Islam, Islam. Mereka pelajari itu. Untuk dekatkan kemari. Dasar mutakallim min ad-din illa al-aqidah allati yusyariku sairul awami fiha. Karena tiadalah pada ahli ilmu kalam itu agama. Semata-mata dia kalau ahli ilmu kalam saja jamaah, mereka tak ada agama kecuali keyakinan yang sama dengan orang awam. Itu saja. Jamaah. Maka jangan heran ada orang yang ahli agama tapi ini sekarang kita sempitkan dalam Islam. Tadi saya jelaskan secara umum. Kita sempitkan dalam Islam, jemaah. Maka jangan heran ada orang Islam mengerti Islam, tapi kelakuannya tidak Islam. Sudah mudah kita fahami ini. Saya sudah jelaskan. Persis seperti pengawal rombongan haji, tapi tidak tunaikan ibadah haji. Seperti itulah dia jemaah. Jadi jangan sempat ada orang menghina agama, dia tampil membela agama, tapi dia sendiri tidak mengamalkan agama itu. Dia lam yashtaghil bi ta'ahudil qalbi wa salahihi. Dia tidak menyibukkan diri dia untuk memperbaguskan, membaikkan hati. Kalau terjemahan mungkin hati, saya luaskan pikiran. Jamaah. Kalau kita sempitkan. Tapi kalau kita luaskan yang macam tadi. Yang dulu disebut orientalis. Salah satu orientalis itu adalah Snap Horgronya. Masih ingat? Pelajaran kita dulu. Snap Horgronya. Sampai Snap Horgronya itu mu'alaf. Supaya diizinkan masuk ke kota Mekah. Sampai mu'alaf dia. Dia mah. Tapi setelah itu dia balik ke agamanya semula. Dia mah. Sampai di Jawa Barat dia nikah kawin dengan anak orang alim di Jawa Barat. Keturunannya ada. Dia mah. Tapi dia balik ke agama semula. Sampai begitunya mereka ingin tahu tentang secara khusus Islam. Dia mah. Tapi tak mesti Islam saja. Karena orientalis itu mempelajari tentang Timur. Termasuk Hindukah, Buddhakah, Konghucukah. Sampai mereka pun mau ikut acara Konghucu. Meyakini Konghucu itu, misal kata kalau Konghucu, kalau Hindu, kalau Buddha, dan seterusnya. Tapi nanti tak begitu susah mereka balik ke semula. Seperti penjaga rombongan ibadah haji. Setelah sampai ke Makkah, mereka pun tinggalkan. Pergi. Seperti itu jemaah. Ini pengantar Imam Ghazali ini bagus untuk kita pahami. Ya.
Jadi para ahli ilmu kalam yang tidak menempuh jalan akhirat itu tak ada agama sama orang itu kecuali keyakinan yang sama dengan orang awam. Wahiyya min jumlati amali zahiril qalbi wal lisan. Itulah sebatas ilmu zahir saja. Itulah sebatas ilmu zahir saja. Kalaupun ada di dalam hati, sebatas luar hati. Kalaupun dalam fikiran, sebatas fikiran, tidak mereka masukkan menjadi jiwa mereka. Hanya sebatas fikiran saja, jamaah. Ya. Wa inna ma tamayazanil ammi bi sanatil harasati. Lantas di mana bedanya, istimewanya mereka ini? Istimewanya mereka ini dari kita orang awam adalah mereka menjadi pembela, menjadi penjaga. Sehingga kita bilang, kau daripada kayak gini, mending haji yuk sama-sama kami. Aku cari duit jaga kalian, ya aku. Kira-kira begitu. Jamaah, kira-kira begitu. Tugas aku menjaga, habis kalian haji, hajilah, aku pulang. Jaga yang lain lagi. Sebatas itu. Jadi kalau tidak menempuh jalan akhirat, ahli-ahli ilmu kalam itulah dia. Jamaah. Adapun mengenal Allah Ta'ala, mengenal sifat Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala, sepenuhnya yang telah kita jelaskan, kita isyaratkan, kita beritahu di dalam ilmu mukasyafah. Pernah kita jelaskan ilmu mukasyafah awal-awal kemarin, jemaah. Fala yasulu min ilmi kalam. Itu tidak akan diperoleh dalam ilmu kalam. Kalau kita tunjuk ke kita, ahli pun dalam ilmu sifat 20 belum tentu dia mendapatkan ilmu mukasyafah. Baliyakadu yakunu kalam hijaban wa mani'an minhu, bahkan boleh jadi hampir saja ilmu kalam itu kalau kita hanya suka debat, suka tekak, bahasa kita Medan sini bertekak. Kalau dengan ilmu kalam itu kita hanya suka debat, suka bertekak, suka adu argumen, ilmu kalam itu menjadi penghalang orang itu untuk dapatkan ilmu mukasyafah. Secara mudah untuk kita fahami. Kalau asik dengan ilmu kalam itu bertekak sana, bertekak sini, kita luaskan sikit. Kalau dengan ilmu fikih hanya untuk bertekak sana, bertekak sini, memenangkan kita, mengalahkan orang, boleh jadi tak dapat dia enaknya ibadah. Kata orang tua-tua dulu, enaknya makan, dikunyah. Ini sambil makan, sambil bertekak dia. Macam cara orang sekarang. Sambil makan, sambil HP. Sambil makan, sambil cerita. Manalah enak makanan itu lagi, jemaah. Tapi coba waktu makan tuh, sedap awak kunyah. Waktu lewat dia di tenggorokan ini, rasakan, sedap. Kira-kira begitu untuk dekatkan faham saja bagi kita, jemaah. So, cara memahami ini berbeda-beda lah, jemaah. Kan semakin tinggi tingkat fikiran orang, makin beda pula cara memahami. Jadi, sebab dia hanya fokus pada ilmu kalam tadi, hanya fokus pada ilmu fikih tadi, hanya fokus dalam ilmu tasawuf tadi. Tapi dia tidak amalkan itu, maka ilmu-ilmu tadi, sebab ini secara khusus ilmu kalam tadi hanya untuk debat-debat saja, bahkan boleh jadi menjadi penghalang dia untuk merasakan kelezatan. Mukasyafah itu supaya mudah pula kita faham lezat. Jamaah, kelezatan tadi. Jamaah, kelezatan daripada ibadah itu. Wa innamal wusul ilaihi bil mujahadalah ja'alallahu subhanahu wa muqaddimatan lil hidayah. Sesungguhnya sampainya orang kepada mukasyafah itu, merasakan ilmu mukasyafah itu, ini dia, bil mujahadah. Di situ diterjemahkan kesungguhan, enggak salah. Tetapi bahasa Arabnya mujahadah. Saya ambil waktu sedikit untuk kita jamaah. Baik, saya minta waktu sedikit ya. Ada 3 kosakata dalam bahasa Arab, akarnya sama, jim hadal. Jim hadal. 3 kosakata. Ini akarnya jim hadal. Dia menjadi jihad, jim ha alif dal. Dia menjadi ijtihad. Alif, jim, ta, ha besar tadi, alif, dal. Dia menjadi mujahadah. Yang diterjemahkan kesungguhan. Mujahadah itu bayang-bayangkan saja. Mim, jim, alif, ha, dal, tabulat. Saya ulang. Akar katanya sama. Jim hadal. Tapi dari jim hadal ini bisa terbentuk jihad.
Jim, ha, alif, dal. Bayang-bayangkan saja mah, yang mau tulis sila. Jim, ha, alif, dal. Ada ijtihad. Ijtihad, alif, jim, ta, ha besar, alif, dal. Dapat gambar-gambarnya? Jamaah. Ijtihad. Ada satu lagi, mujahadah. Itulah yang dipakai Imam Ghazali yang diterjemahkan menjadi kesungguhan atau sungguh-sungguh. Macam mana tulisan mujahadah? Mim, jim, alif, ha besar, dal tabulat. Mujahadah. Semua akar katanya jim, ha, dal. Baru saya terangkan. Jihad itu sungguh-sungguh fisik. Orang pergi perang itu yang diperlukan fisik apa selainnya? Ya memang perlu otak, perlu semuanya. Jangan, tapi lebih pada fisik. Makanya perang itu disebut jihad. Ketika kita menggunakan pikiran kita sesungguh-sungguhnya macam mana? Saya ambil lingkup agama, bukan lingkup luas, lingkup agama, memahami apa kandungan hukum yang ada pada Al-Quran, pada hadis. Itu disebut ijtihad. Nah, ijtihad itu menggunakan pikiran sungguh-sungguh untuk memahami kandungan Al-Quran, kandungan hadis secara khusus. Meskipun nanti ada ijtihad itu secara umum. Nah, saya sebut secara khusus supaya kena waktu kita. Ketika kita sungguh-sungguh mendidik, mengasuh, merawat jiwa kita. Jiwa itu apa, Pak? Udah supaya mudah, pikiran. Ketika kita sungguh-sungguh merawat, mengasuh, mendidik, membersihkan pikiran kita, itu disebut mujahadah. Itulah yang diterjemahkan menjadi sungguh-sungguh. Jadi ada 3. Jihad, ijtihad, mujahadah. Nah, kita bisa mukasyafah. Apa mukasyafah? Terbuka. Apa maksud terbuka? Allah supaya mudah lagi, enak ibadah. Jadi waktu ibadah itu sedap kali awak rasa Allah. Sedapnya puasa sedap, waktu sedekah rasa sedap. Itu hanya bisa diperoleh, kata Imam Ghazali, dengan mujahadah. Yang di kitab kita jadi sungguh-sungguh. Jadi kalau disebut sungguh-sungguh udah pahamlah maksudnya. Mujahadah, bukan ijtihad, bukan jihad. Sasarannya mujahadah adalah ya sebetulnya hati kalau pakai bahasa Arab atau jiwa. Supaya mudah juga untuk kita, pikiran. Pikiran yang tidak disungguh-sungguhi jadi kotor. Dia itulah piktor. Maka membersihkan kita dari piktor. Itulah mujahadah. Tadi sebelum subuh boleh jadi pikiran kita bersih. Setelah subuh, setelah sholat subuh, Assalamualaikum, kotor. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bersih balik. Nah, habis itu salam-salaman pas pulang, waktu sandal kita tengok sandal kita, dipijak orang, kita pijak pula sandal dia, piktor balik. Habis itu jalan, astagfirullah ya Allah, Masya Allah. Nyesal kali kita rasa, itulah mujahadah. Jamaah. Jadi, orang bisa dapat ilmu mukasyafah, pengetahuan yang terbuka. Supaya mudah bagi kita, enak dalam ibadah. Itu hanya dapat kalau orang sungguh-sungguh yang Allah menjadikan kesungguhan itu adalah pembuka hidayah. Jadi mau dapat hidayah, sungguh-sungguh. Kok mesti gitu, Pak? Lah iya, saya mudah contohkan ke kita sajalah yang hari-hari. Takkan muslimah nih begitu lahir pandai masak, takkan tuh. Takkan. Begitu lahir itu udah pandai masak, takkan. Meskipun masak itu bukan tugas perempuan. Bukan, jamaah. Kedai nasi Minang itu yang masak siapa? Kan, cuma saya mau nengok kenyataan saja. Dari mana perempuan yang pandai masak? Belajar sambil-sambil. Tak akan bisa itu kalau sambil-sambil. Dia mesti sungguh-sungguh. Kesudahan 36 kali, 36 kali, 36 kali, sampai 10-20 kali, baru bisa. Begitu kira-kira jamaah. Jadi baru bisa hidayah. Hidayah itu petunjuk. Sehingga belum masak lagi dia udah tahu.
Jam berapa sekarang? Jam 9. Jam 11 saja nanti masa sekejapnya itu. Karena sudah dapat hidayah. Nah, kalau belum dia, wah, lepas subuh sibuk mau belanja. Motornya cemana nih? Katanya. Ih, kok sibuk dia jemaah. Padahal kalau sudah ahli dia, makan jam berapa? Nantilah setengah 12. Nah, jam 11 kali masak. Jadi sungguh dapat hidayah. Jadi hidayah setelah sungguh. Lah bila orang sudah dapat hidayah, maka yang setelah itu jadi mudah. Mudah. Maka kalau mau kita buat simpulan di sini, usah urus hidayah. Urus sungguh. Sungguh aja. Saya mau jadi ahli dalam perbaikan mesin ini. Sungguh aja situ jamaah. Semua kita tahulah saya rasa. Tapi alhamdulillah saya senang dapat ilmu jamaah. Ini lebih kurang ada dalam sebulan atau 2 bulan yang lalu. Sebelumnya pun saya sudah tahu jamaah. Ada orang Indonesia rupanya ahli las, Bang, di bawah laut. Awak tahu kan ngelas ini dalam laut. Dan itu mesti dapat sertifikat. Rupanya ada orang dekat kebun bundar tuh jamaah. Yang ahli situ. Saya waktu itu pulang ngajar dari Sentis. Ya, supir yang bawa itu cerita. Ini masuk saudara saya ini Pak, itu dia. Itu kerja dia, ahli. Nomor 1 las, nomor 2 dalam laut. Mana nih saya pikir. Coba aja mah, orang Indonesia. Sebelumnya saya sudah tahu melalui televisi, melalui internet. Dan itu masih dapat sertifikat jamaah. Cemana kok bisa tuh? Rasa akal tak masuk. Karena ketika kita dari kampung dulu, sampai ke Belawan, kita nengok kapal, itu nggak cocok. Karena jangankan besi sebesar itu, jarum aja tenggelam. Ini kok kapal di laut, ini kerja jin nih. Kan begitu pikiran kita. Tapi setelah sungguh-sungguh, dapatlah hidayah. Setelah dapat hidayah, mudah aja cakap. Mudah aja cakap. Macam kita setelah sungguh-sungguh mengaji, dapatlah hidayah, habis itu buatlah solat. Mudah aja. Jamaah. Nah, itu dia. Jadi, makanya saya sampaikan ke kita, usah urus hidayah. Hidayah urusan Allah Ta'ala. Urusan kita sungguh-sungguh. Adakah rujukannya? Ada. Ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Haitsu qala ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, di dalam terjemahan ada itu, Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sampai Allah bilang begitu jamaah. Orang-orang yang mereka sungguh-sungguh di jalan kami, maka mereka kami tunjukkan jalan-jalan kami itu. Dia surat 29, ayat 6-9. Sikit untuk penutup ngaji kita pagi ini, Allah sudah sebutkan. Jahadu. Jahadu. Bukan jahadu. Yang mungkin ada teks Arabnya di situ, bukan jahadu. Jahadu. Itulah jadi mujahadah. Sungguh-sungguh bersihkan jiwa. Perhatikan lanahdiyannahum. Perhatikan yang ada teks Arabnya lanahdiyannahum. Itu ada lam kecil, ada nun pakai tasdid. Itu tak ada terjemah yang paling pas untuk Indonesia. Kalaupun mau diterjemahkan untuk kita supaya mudah, pasti. Dua-dua itu artinya pasti. Jadi siapa yang orang-orang yang mereka sungguh-sungguh di jalan kami, pasti. Dua kali itu. Kami tunjuki mereka akan jalan-jalan. Bukan jalan. Jalan-jalan. Berarti banyak. Itu maka saya nauzubillah, saya tak mengajari itik berenang lah. Jalan tuh banyak. Banyak. Di depan mata kita. Masalahnya kita jahadu tidak. Kalau kita mujahadah, ini janji Allah aja mah, masalah ini. Lanahdiyannahum.
pasti kami tunjuki, pasti. Nah, nanti kalau dalam ilmu nahwu ini namanya taukid, jamaah, agak susah untuk menerjemahkan sungguh-sungguh supaya lebih enak kita rasakan. Orang-orang yang mereka sungguh-sungguh tapi mujahadah, bukan jihad, bukan ijtihad, tapi mujahadah, pasti kami tunjuki mereka satu jalan. Tidak, subul, banyak jalan. Masalah kita hari-hari kurang mau sungguh-sungguh. Itulah masalah kita. Jamaah, itu yang masalah kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh, jalan itu banyak. Tak satu dia, tak dua. Awak sungguh-sungguhnya, kau sungguh-sungguh kau salah. Sungguh-sungguh kau salah. Di mana letak salahnya, Pak? Kau kan di Brastagi. Begitu selesai sholat subuh kau buka kedai kau, tapi jual alat-alat ke laut. Memang kau sungguh-sungguh. Kedai kau rapi, bersih, kau ramah, rajin. Tapi kau jualannya Brastagi. Siapa yang beli itu? Ya kan bisa aja, Pak. Mana tahu sini tak ada kolam pancing. Ah, iyalah, kata kita. Ah, udah, tahankanlah. Ah, kalau kita jual di Belawan aja lah. Nah, jual pupuk, bibit, mana tahu rezeki Allah. Ah, jual lah. Ah, jadi sungguh-sungguhnya salah tempat. Sungguh-sungguhnya salah tempat. Ya, mah. Ah, ini jangan keliru. Jadi sungguh-sungguh pun mesti ada tempatnya pula. Nah, jadi jamaah, ini ayat Al-Quran, maka Imam Ghazali katakan penting mujahadah. Baik, akan datang kita bincang lagi jamaah. Hah? Bincang lagi, masih terkait ilmu kalam juga, tapi insya Allah diluaskan. Pulang pada kita, mudah-mudahan ada kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.